ini adalah garis yang bisa dibilang menjadi pengubah nasib. Halo semuanya, kali ini saya akan ngejelasin apa yang terjadi di market kripto belakangan ini. Sekaligus Bitcoin pada saat ini akan merubah nasib saya dan bahkan teman-teman viewer semua. Video ini adalah cuplikan dari update terakhir di grup private kita. Kita ada grup Telegram, bagi yang minat gabung nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe dan bantu share ke teman-teman kita atau kenalan kita untuk menghadapi keadaan kripto pada saat ini. Halo semuanya, saya doakan supaya teman-teman masih pada waras ya. Dan buat member baru atau member yang belum tonton 4 video penting yang ada di setiap detik akhir update video, ini bisa diklik videonya ya, khusus untuk member. Video kemarin yang tentang Elliott Wave Theory juga cukup bagus nih, cukup panjang videonya, 36 menit. Karena saya ngeliat analytics average view durationnya 44%, berarti rata-rata nonton setengahnya ya. Agak panjang memang videonya, tapi lumayan untuk bahan pembelajaran. Oke, langsung aja kita mulai ke Bitcoin. Sekaligus saya mau kasih tahu momen terbaik untuk membeli Bitcoin. Sekarang Bitcoin ini ada pantulan nih. Memang kita ngelihat Bitcoin cukup oversold pada saat ini. Tadi pagi dropnya sampai ke 26.000 ya. Sebentar saya hapus-hapusin dulu deh supaya nggak berantakan chartnya. Tadi pagi atau siang saya ngomong di grup diskusi, area 30.000 itu banyak support kuat dan ada banyak demand. Agak aneh kalau dijebol, tapi nyatanya sekarang dijebol nih. Dan ada yang nanya juga kapan saya mulai dollar cost averaging. Sebentar lagi saya bahas, kita ngomongin struktur marketnya Bitcoin dulu ya. Kalau kita ngelihat struktur market si Bitcoin ini, secara teknikal itu udah dijebol. Terendahnya Bitcoin pada bulan Juni 2021 itu udah di breakdown. Kalau secara teknikal ini udah nggak bisa dikompromi. Apalagi kita itu sekarang udah 3 kali nih closing di bawah struktur marketnya. Memang secara weekly ini belum konfirmasi, tapi kalau kita ngelihat secara week to week atau buntut ke buntut, ini udah clearly kelihatan jelas banget membuat lower low atau area dasar yang lebih rendah. Itu kalau secara pure normal technical analysis. Tapi yang terjadi pada saat ini adalah keadaan market lebih besar atau cenderung terkena dampak dari kepanikan investor dari keseluruhan market. Gak cuma market kripto aja ya, market saham Amerika Serikat pun juga ambles nih. DJI, S&P, lalu dari Indonesia IHSG-nya pun juga ambles. Gak cuma kripto aja yang kena, tapi yang di kripto ini diperparah karena crash-nya atau hancurnya Terra Luna. Sebelumnya Terra Luna ini market cap-nya cukup besar, berada di top 10 dengan kripto market cap paling besar. Ada banyak sekali teori konspirasi di luar sana yang ngebahas tentang jatuhnya atau crash-nya Luna dan USD. Salah satunya tadi saya ngelihat di grup diskusi kita, ada yang sharing tentang penyebab jatuhnya si Terra Luna ini. Di grup diskusi kita tadi dengan ID Power Ranger sharing, katanya BlackRock dan Citadel meminjam 100.000 Bitcoin dari Gemini, tanda kurung terlihat atau tercatat di loan booknya mereka. Lalu mereka, si BlackRock dan Citadel, swap 25.000 Bitcoin ke USD atau stablecoin-nya Terra Luna. Ini terjadi secara diam-diam, dan ketika waktunya tepat, mereka menghubungi Do Kwon dan berkata ingin menjual cukup banyak Bitcoin untuk USD. Karena ini merupakan trade yang besar, mereka tidak ingin menggerakkan market dan mereka meminta membeli Bitcoin dengan harga diskon untuk USD. Do Kwon termakan umpan, lalu memberi cukup besar USD, sehingga menurunkan liquidity USD secara signifikan. At that point, BlackRock atau Citadel ngedump semua Bitcoin dan USD-nya dan membuat marketnya drop dan men-trigger for selling atau jual paksa.
di kedua asetnya. Forced selling ini seperti margin call atau likuidasi ya. Yang jadi masalah besar adalah BlackRock atau Citadel. Kalau Anchor ini salah satu institusi ya, yang memegang cukup banyak Luna, adalah Ponzi scheme. Tanda kurung mereka memberi stacking 20% annual untuk resake, dan drop atau crash-nya ini men-trigger withdrawal lebih dari yang bisa atau Anchor bayar. Force withdrawalnya men-trigger lagi massive sell-off Luna token dan membuat pegging atau $1 stablecoin itu jadi nggak sesuai atau menghancurkan stablecoin USD. Lalu BlackRock dan Citadel sekarang membeli Bitcoin dengan harga murah untuk mengembalikan 100.000 Bitcoin yang dipinjam dari Gemini dan mendapat keuntungan dari selisih saat harga meminjam. Bisa dibilang ini mereka short the market ya. Jadi kalau short itu mereka pinjam Bitcoin langsung dijual, terus saat turun Bitcoinnya dibeli lagi untuk mengembalikan Bitcoin yang dipinjam. Nah, selisihnya itu jadi keuntungan. Dan conclusionnya, this was pure market manipulation. Ya, ini merupakan salah satu teori di belakangnya ya. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Saya cari info kulik lebih dalam tentang keterkaitannya Citadel, BlackRock, dan Gemini. Katanya si Gemini ini, mereka nggak meminjamkan Bitcoinnya dan menganggap sebagai konspirasi teori semata. BlackRock ini juga mendenial atau menyangkal mereka tidak mentradingkan USD. Tapi who knows, kalau bukan big whales yang membuat terjadi seperti ini, terus apaan dong? Jadi kurang lebih ya seperti itu yang mengakibatkan kepanikan berlebih terhadap crypto market. Dan crypto market pada saat ini terutama Bitcoin ya. Kita balik ke Bitcoin dulu nih. Bitcoin secara struktur market itu di bawah supportnya. Ini support krusial 30.000 atau 31.000. Secara teknikal memang kurang bagus, tapi karena ini manipulasi kita harus mempertimbangkan possible outcome-nya itu seperti apa. Bisa saja ini terjadi fake out sebelum closingan mingguan itu atau closing minggu depan harganya balik lagi ke atas 31.000. Karena kalau harganya begini terus berada di kisaran atau bahkan di bawah 28.800, bisa-bisa kita cenderung untuk meretest lagi nih kisaran 24.500 bahkan 20.000 US dollar. Teman-teman mungkin banyak yang stres sekarang, tapi ingat, kita nggak sendiri ngerasain stres. Semua yang berada di ranah kripto ini kebanyakan juga lagi stres karena ngelihat portfolionya merah. Sama kok, saya juga lagi merah juga. Mungkin kita lossnya nggak seberapa ya dibandingkan dengan si Dukon ini. Padahal use case-nya cukup bagus, tapi mungkin karena kelemahan di reserve currency ataupun liquidity pool-nya jadi membuat si Terra Luna ini hancur. Saya berharap yang terbaik untuk para holder Luna supaya digantikan jauh lebih banyak oleh Tuhan. Dan saya mau kasih tahu pattern menarik nih terhadap Bitcoin, karena tadi ada yang nanya kapan saya mulai dollar cost averaging. Ini not financial advice ya. Apa yang saya lakukan itu belum tentu cocok sama teman-teman. Tapi saya kasih alasan kenapa saya mulai dollar cost averaging. Alasannya yaitu Bitcoin pada saat ini sudah masuk kriteria buying zone yang saya tunggu-tunggu. Ini chart yang saya ngejelasin Elliott Wave kemarin ya. Teman-teman mungkin bingung, ini ada dua garis. Ini garis apa sih? Ini adalah garis yang bisa dibilang menjadi pengubah nasib. Bagi saya loh ya, belum tentu buat teman-teman sama. Bercanda. Ingat sekali lagi, ini bukan financial advice. Garis ini merupakan moving average 1000 dan moving average 200 weekly. Ini saya pakai chart Bitcoin Index yang saya menjelaskan Elliott Wave teori kemarin, dan dua garis ini merupakan indikator perubah nasib kalau bagi saya. Kita kalau ngelihat ke belakang nih ya, di tahun 2015 saat terjadi bear market, Bitcoin harganya berada di tengah-tengah atau di antara dua garis ini. Dan secara histori, saat breakout itu terjadi bull market. Ini di tahun 2015 saat Bitcoin masih 2 juta 3 jutaan pada saat itu. Bisa dibilang awal-awal saya masuk ke kripto lah. Ada videonya itu di homepage Join Crypto di YouTube ya. Awal-awal saya masuk kripto dan Bitcoin saat breakout dari dua garis ini itu bull market.
Ini tahun 2015 yang pertama. Lalu Bitcoin masuk fase bull market nih. Terus lama sekali nih sampai ke 2018. Baru saat terjadi bear market, Bitcoin masuk lagi nih zona garis berubah nasib. Lalu harganya masuk ke teritori bull market. Sempat drop tapi tersupport, naik. Ini ada drop lagi. Bisa dibilang nih short term bear market karena terjadinya pandemi outbreak tahun 2020 ya. Saat market panik pun jatuh ke area di tengah-tengah dua garis berubah nasib ini. Lalu setelah breakout terjadi bull market sangat besar. Sampai yang kita tahu itu kemarin ya, di tahun 2021 kurang lebih itu naiknya sekitar 7 kali lipat dalam 1 tahun. Nah, dan sekarang nih Bitcoin udah mau mulai masuk ke garis perubahan nasib ini. Saya pribadi udah siap. Teman-teman apakah siap? Bitcoin masuk ke teritori tengah-tengah ini tuh cukup lama loh ya. Yang pertama itu dari 2015 ke 2018, 3 tahun. Bull market dikasih lagi di 2019. Berarti secara histori ini kita baru dapat 4 tahun sekali. Lalu di 2019 ada kesempatan nih saat pandemi, kurang lebih nunggunya 1 tahun. Lalu dari 2020 sekarang udah mau masuk lagi nih di 2022, dan sekarang ini udah masuk ke fase dollar cost averaging saya. Kurang lebih baru dikasih kesempatan sekitar 2 tahun. Teman-teman apakah siap? Baik lagi loh ya, ini bukan financial advice. Apa yang saya lakukan belum tentu cocok sama teman-teman. Dan teman-teman udah ngeliat kan yang tentang saya ngejelasin Elliott Wave Theory ini. Jadi langkah-langkah saya saat masuk market itu kurang lebih seperti ini. Menganalisis cukup banyak banget, teman-teman tinggal dapat hasil jadinya aja. Beruntung ya buat teman-teman member dapat update-nya terdepan. Ini masih belum saya rilis buat publik, entah kapan, saya masih belum tentuin waktunya. Jadi teman-teman apakah sudah siap? Memang kita lagi berada di fase bear market yang cukup menguras emosi dan pikiran kita. Saya paham banget kok banyak yang stres. Saya udah mengalami bear market itu berkali-kali. Dan seperti yang saya bilang di update kemarin ya, kebanyakan dari kita itu masuknya di saat thrill sampai ke euforia, atau kurang lebih saat di fase ini. Memang saat bull market semua orang tuh seneng, semua orang itu ngerasa hebat, semua orang untung. Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi trader atau investor yang profitable itu, kita udah mengalami siklus market cycle minimal 2 kali. Dan di saat bear market, kita itu belajar, perdalam dan perbanyak ilmu, supaya nggak keulang lagi kesalahan-kesalahan kita saat berada di bull market. Dan kita hanya butuh 1 bear market. Ingat loh ya, kita cuma butuh 1 kali bear market untuk menjadi kaya. Saya pernah share quotes ini ya tentang Warren Buffett yang berkata, "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." Artinya saat orang lain saat takut, market sentiment sekarang lagi extreme fear nih. Kalau saya pribadi, tempat terbaik untuk invest itu ya di saat-saat seperti ini. Mulai tuh dollar cost averaging. Saya jarang banget lump sum atau beli sekaligus all in ya. Dan satu quotes lagi nih dari banker ternama di dunia, yaitu Baron Rothschild. Dia berkata, "Buy when there is blood in the streets, even if the blood is your own." Artinya beli di saat market berdarah-darah sampai ke jalan, bahkan darah kita sendiri. Ingat, ini bukan financial advice. Teman-teman punya kehendak dan teman-teman bebas mau melakukan seperti apa. Kalau teman-teman ngerasa stres, ingat teman-teman nggak sendiri. Kita ada grup saling menguatkan loh ya. Orang lain juga merasakan hal yang sama kok. Dan yang di 2018, mereka saat nyangkut beli di pucuk banget tuh. Kurang lebih itu rasanya seperti pada saat ini. Bahkan di tahun 2018 itu dropnya sampai 83%. Bitcoin drop dari 20.000 ke kisaran 3.000. Kalau mereka dollar cost averaging atau simple di holding aja deh, sekarang itu masih untung yang mereka beli di pucuk 3 tahun lalu. Untungnya masih 50%. Jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, 50% besar loh ya. Bank aja kasihnya tuh pada saat ini sekitar 3,5% per tahun. Ini 50% lagi bear market nih. Kurang lebih seperti itu pencerahan dari saya. Jadi saya akan mulai akumulasi kalau saya pribadi ya.
Kalau Bitcoin drop lagi ke kisaran 24.500 bahkan sampai ke kisaran 20.000, saya akan masuk atau terus beli. Oh ya, karena Bitcoin udah masuk ke support 1000 daily moving average ini, kebetulan saya juga masuk di futures market. Ingat teman-teman, futures market itu bukan untuk main-main. Apalagi yang bilang main trading, main futures. Kalau mindsetnya main-main, ya hasilnya juga akan main-main. Saya masuk cek ombak di harga 27.655. Ini masih entry kecil, tapi profitnya lumayan. Dari segi total market cap aja sekarang itu kita ngeliatnya weekly deh, biar lebih enak. Ini kalau di extend lagi di support 1,1 triliun US dollar, supportnya dari 1 sampai 1,1. Jadi masuk akal buat saya untuk akumulasi. Lalu total market cap altcoin itu udah masuk good buying area. Ini saya tandain udah lama nih. Antara 500 sampai 800 billion itu bagi saya good buying area untuk mulai akumulasikan investing altcoin. Dan Bitcoin dominan sekarang lagi naik cukup kencang nih. Bitcoin dominance naik cukup kencang ini artinya Bitcoin lagi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan holding altcoin pada saat ini. Karena kebanyakan orang-orang sekarang uangnya lagi masuk di Bitcoin. Manipulatif move market crypto ini bisa saja sangat cepat recovery-nya. Faktor pendukungnya salah satunya ya dari sektor stock market. Masalah stock marketnya sekarang masih turun nih. Dari hasil CPI yang rilis kemarin, tingkat inflasi menurun dari 8,5% ke 8,3%. Artinya The Fed ini menaikkan suku bunga kemarin cukup berhasil. Walaupun kedepannya inflasinya sedikit demi sedikit menurun, yang jadi masalah adalah targetnya mereka secara ekonomi normal itu di kisaran 2-3%. Sekarang itu masih 8%. Jadi kalau ada kenaikan suku bunga, itu akan sangat berdampak banget ke market. Karena orang-orang jadi nggak mau minjem uang ya. Perusahaan-perusahaan besar juga yang harusnya bisa minjem uang untuk ekspansi perusahaan ataupun hal lain karena ekonominya kurang dukung, jadi mereka mengurungkan niatnya. Lalu untuk Ethereum, saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.